Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, kembali bersama kami KM97 Channel. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sejarah Wali Songo dan asal-usulnya. Agama Islam menjadi demikian populer dan besar namanya di Nusantara tak lepas dari peran Wali Songo. Pada umumnya, Wali Songo berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa di abad ke-14. Ada 3 wilayah yang menjadi lokasi para wali untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Zaman Wali Songo menandakan akhir dari dominasi agama Hindu dan Buddha di dalam kebudayaan Nusantara, digantikan oleh kebudayaan Islam. Meski banyak tokoh lainnya yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, Wali Songo adalah simbolnya. Mereka juga memiliki andil yang cukup besar untuk mendirikan sejumlah kerajaan Islam di Jawa. Arti Wali Songo dalam bahasa Jawa berarti wali yang 9, menandakan jumlah para wali yang ada 9. Namun ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa Songo atau Sanga adalah turunan dari bahasa Arab Sana yang berarti mulia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di tahun 1404. Tak hanya berdakwah, ajaran Wali Songo memberikan dampak untuk sejumlah budaya baru di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, perdagangan, kebudayaan, seni, kemasyarakatan, sampai ke pemerintahan. Berikut adalah nama-nama dan riwayat para Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Sunan Tandes adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah SAW. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang merupakan kumpulan catatan dari As-Sayyid Bahruddin Ba'alawi Al-Husaini. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah. Sunan Gresik mempunyai 3 istri. Sunan Gresik banyak dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Riwayat mengatakan bahwa Sunan Ampel adalah anak dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Ibunya adalah seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Meski bukan yang pertama menyebarkan Islam di tanah air, Sunan Ampel dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Beliau merupakan wali yang memiliki pesantren di Ampel Dinta, Surabaya, yang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Setelah wafat, beliau dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Semasa hidupnya, Sunan Bonang kerap berdakwah melalui kesenian agar bisa menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Pernah mendengar lagu Wijil atau Tombok Ati yang dipopulerkan oleh Opik? Kedua lagu tersebut adalah hasil karya Sunan Bonang. Untuk menambah unsur Islami dalam lagu-lagu yang diubahnya, Sunan Bonang memasukkan rebab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Oleh sebab itulah ia mendapatkan julukan Sunan Bonang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Derajat
atau Raden Qasim. Selain Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenang oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, beliau menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Untuk mempelopori penyantunan anak yatim dan orang-orang sakit, selain itu Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat umum. Beliau mengedepankan sikap dermawan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. Beliau wafat tahun 1522. Sunan Derajat memiliki banyak peninggalan yang berarti, diantaranya pesantren Sunan Derajat di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Beliau juga meninggalkan gamelan Singo Mengkok, alat musik yang sering dimainkan. Kini gamelan tersebut disimpan di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq berbeda dibandingkan dengan Wali Songo sebelumnya yang pada umumnya langsung menyentuh masyarakat umum untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus memiliki andil yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Peran beliau adalah sebagai panglima perang, penasihat untuk Sultan Demak, mursyid Thariqah, dan hakim. Target dakwah Sunan Kudus kebanyakan berada di kalangan kaum penguasa dan priari Jawa. Peninggalan Sunan Kudus yang terkenal hingga saat ini adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus banyak dipercaya oleh masyarakat bahwa beliau wafat pada tahun 1550. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Giri merupakan keturunan langsung dari Maulana Ishaq. Selama hidupnya, beliau menimba ilmu Islam dari Sunan Ampel dan bersahabat dengan Sunan Bonang. Peran besarnya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa adalah mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik. Pemerintah inilah yang selanjutnya memiliki peran sebagai pusat dakwah Islam untuk wilayah Jawa dan Indonesia Timur hingga ke Maluku. Anaknya, Sunan Giri Prapen, berhasil menyebarkan Islam hingga ke Lombok dan Bima. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Raden Said atau Sunan Kalijaga merupakan anak dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wiladipta atau Raden Sahur. Agama Islam beliau pelajari dari Sunan Bonang. Dari Sunan Bonanglah beliau belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Kesenian yang kerap beliau gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembang suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul adalah hasil karya Sunan Kalijaga. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga. Beliau namanya Muria diperkirakan oleh masyarakat sekitar kota Kudus berasal dari nama gunung, yakni Gunung Muria. Gunung Muria itulah tempat di mana kini Sunan Muria dimakamkan. Gaya dakwah Sunan Muria yang umumnya mengambil metode yang digunakan ayahnya Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian. Namun Sunan Muria lebih senang tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota dan tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam. Beliau juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli, dan melaut kepada para rakyat jelata. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah anak dari Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Ayahnya lain lagi, nama ayah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, tokoh Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Sunan Gunung Jati belajar agama dari berbagai negara. Sejak usia 14 tahun,
Beliau sudah belajar agama dari para ulama di Mesir. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya seorang wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan Kesultanan Pakungwati dengan restu dari para ulama lainnya untuk menyusul berdirinya Kesultanan Bintoron Demak. Beliau memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon hingga pedalaman Pasundan. Di usia 89 tahun, beliau mengundurkan diri dari pemerintahan untuk fokus berdakwah. Tampak kekuasaan diserahkan pada Pangeran Pasarean. Dan beliau meninggal di tahun 1568 pada usia 120 tahun dan beliau dimakamkan di Gunung Sembung, Gunung Jati. Para pemirsa, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.